Barang Rea, calon guru penggerak angkatan 9. Jadi, kali ini saya akan melakukan kegiatan demonstrasi kontekstual pada modul 3.1 wawancara kepala sekolah mengenai pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan universal. Dan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Pak Mustara SPD. Ya, gimana kabarnya Pak hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah ya Pak ya. Oke, kali ini kita akan melakukan wawancara Pak ya. Saya mohon maaf, minta waktunya sedikit untuk berbincang-bincang mengenai pengambilan keputusan Pak dengan mengutamakan nilai-nilai kebajikan universal, yaitu dilema etika dan rujukan moral. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang mungkin nanti yang akan saya tanyakan Pak ya. Nah, pertanyaan pertama di sini, kalau boleh tahu dalam kepemimpinan Bapak di sekolah ini, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang dihadapi ini merupakan dilema etika ataukah rujukan moral Pak? Ya, terima kasih Bu Pit atas waktunya. Yang jelas kita harus melihat dari konteks permasalahan itu sendiri, dari kasus yang dihadapi. Dan kita perlu wawancarai yang punya kasus atau anak dengan anak atau anak dengan kelompok individu yang lain. Jadi mencari akar masalahnya Pak ya? Mencari akar masalahnya. Yang jelas kita mengoreksi keterangan dari yang punya kasus. Bagaimana ya kita bisa membedakan itu dilema etika atau rujukan moral. Ya Pak, untuk pertanyaan kedua, selama ini dalam Bapak pengambilan keputusan di sekolah ini sebagai pemimpin, terutama untuk kasus-kasus kira-kira di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengambil nilai kebajikan, bagaimana Bapak mengambil keputusan? Ya, kalau kita lihat dari persoalannya ini sudah sama-sama benar. Di satu sisi kita itu dihadapkan dengan aturan, apalagi kita di dunia pendidikan jelas itu sudah ada tata tertib. Kemudian di satu sisi bagaimana supaya anak ini kita bisa selamatkan dari individunya sendiri, bagaimana psikologi anak itu tidak terganggu dengan keputusan yang kita ambil. Artinya kalau bisa kita menyelamatkan dua-duanya. Di satu sisi, aturannya memang secara aturan dia ingin bersalah, tapi di satu sisi kita pikir ya psikologis anak sendiri. Apa salahnya anak ini kita bisa selamatkan selama kepentingan itu bisa diterima oleh kedua pihak, ya antara sekolah dengan anak. Oke, jadi keputusan itu selalu berpihak kepada Berpihak murid kepada ya? kepada murid. Nah, untuk pertanyaan ketiga Pak, kalau boleh tahu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Yang jelas yang pertama tadi itu kita tetap mengidentifikasi persoalannya itu langkah. Kemudian ya kita tetap melakukan wawancara bagaimana kasusnya awalnya terjadi, sehingga apa yang bisa kita lakukan itu tidak membuat anak ini frustasi nantinya. Bisa seperti itu. Sesuai runtutannya Pak ya. Oke. Yang untuk pertanyaan keempat ini Pak, apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, alhamdulillah selama ini alhamdulillah SMA Barang Rea itu karena tujuannya waktu itu Barma. Ya, apabila terjadi satu kasus seperti sudah disampaikan, kita selalu dilibatkan ya Bapak Ibu guru yang notabene barisan terdepan berhadapan dengan anak, kemudian persoalan-persoalan itu kita bisa kerjakan bersama. Jadi keputusannya diambil bersama ya? Kesepakatan bersama. Nah, untuk pertanyaan dalam tadi menyelesaikan kasus itu Pak, apakah ada jadwal tertentu atau langsung pada saat ada masalah itu langsung diambil keputusan ya, atau punya jadwal tertentu Pak? Ya, sebenarnya itu tidak ada jadwal tertentu. Itu pada saat kapan itu kasus itu terjadi. Kalau memang itu darurat ya pada saat itu juga kita bisa selesaikan. Kemudian ada pun kita membutuhkan waktu, hal-hal lain bisa kita lakukan. Tetapi kita berusaha bagaimana supaya itu bisa selesaikan pada hari itu, supaya kita menjaga efek dari kasus itu sendiri. Ya, tapi selama ini penanganannya itu pada hari itu, pada saat itu juga kita selesaikan. Langsung ditangani Pak ya? Iya. Oke.
Dan kira-kira dalam penyelesaian kasus itu apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika? Ya, alhamdulillah selama ini kan seperti sudah saya sampaikan tadi, kita punya teman kerja, tim kerja, waka, Bapak Ibu guru, wali kelas. Alhamdulillah ini teman-teman saya yang bantu saya selama ini untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi, karena tidak mungkin dari jumlah siswa sekian itu kita bisa selesaikan sendiri. Alhamdulillah selama ini ya ini teman-teman kita, wali kelas, guru BP, semua yang terlibat ya, itu kita libatkan. Alhamdulillah itu yang membantu kami untuk menyelesaikan persoalan-persoalan, sehingga persoalan itu tidak selesai kepada anak. Oke, jadi dibantu oleh seluruh warga sekolah ya, yang intinya wali kelas, wakil kepala sekolah, saya kita punya tanggung jawab yang sama. Nah, dari semua hal yang Bapak paparkan dari awal ya, yang telah disampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa nih yang Bapak dapat petik dari pengalaman Bapak sebagai pemimpin dalam pengambilan keputusan? Ya, kadang-kadang keputusan itu tidak menyenangkan semua pihak. Mungkin ada pro dan kontra. Ada yang kontra, kita coba meminimalisir karena tidak bisa memuaskan semua orang. Karena ini persoalannya dilema etika ini memang tidak bisa memuaskan semua orang. Artinya meminimalisir ya persoalan-persoalan terjadi, bagaimana supaya itu kepentingan anak itu bisa kemudian saja. Artinya anak-anak kita selamatkan, kemudian di satu sisi sekolah tidak terganggu dengan kepentingan lain ataupun dengan kegiatan-kegiatan lain. Terima kasih Pak ya, ini sudah di akhir, ini sudah semuanya saya tanyakan dan saya sudah mendapat jawaban yang sangat luar biasa Pak. Ya, terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bu Pi, selamat untuk kegiatan saya. Mudah-mudahan ini jadi motivasi buat guru-guru yang lain untuk bisa menjadi ya Ibu Pit yang kedua yang ketiga lah seperti itu, untuk bisa membantu kami dalam mengelola pendidikan di Sumatera. Ya, terima kasih banyak Bu Pit. Saya juga terima kasih Pak. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Universal. Saya sendiri Fitriani dari SMA 1 Brangrea. Kita mulai ya. Nah, di sini dari apa yang biasanya dilakukan dalam dalam menangani kasus-kasus, dan bagaimana cara Ibu kira-kira ya dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang dihadapi ini merupakan dilema etika atau rujukan moral. Seperti apa kira-kira Ibu mengidentifikasi bahwa ini dilema etika itu yang sama-sama benar. Ada dua pilihan, yang mana yang satunya benar, yang satunya lagi benar, tapi kita mengambil kebijakan yang tentunya yang berpihak pada murid. Kalau rujukan moral ya tentunya sudah benar dia salah, seperti itu. Kira-kira bagaimana itu? Kalau kasus yang tadi itu paling banyak kasus di sini itu anak-anak yang tidak mau sekolah itu aja ya. Jadi itu yang paling banyak di sini, karena yang dari sana kalau anak-anak saya yang dari Menemeng ini tidak ada masalah sedikit, baik dengan orang tuanya, kemudian sama anak-anaknya. Yang paling banyak masalah saya itu mungkin semua sekolah yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat, saya yang punya dilema banyak. Sudah sering saya sampaikan di rapat-rapat di dinas itu, saya yang paling. Kenapa? Karena saya punya murid yang mayoritas dari seberang sana, dari Kafarmaja, dari Lambere, itu paling banyak dari situ. Sehingga ini anak-anak ini yang paling banyak membawa kasus bagi saya. Kasus tidak mau sekolahnya, kasus telatnya, kasus datang sekolah tidak seragamnya, kasus berkelahinya, itu dari sana semua. Kenapa? Bisa jadi anak-anak ini
punya apa namanya, punya emosional yang tinggi karena jauh Bu, disentil sedikit sama temannya sudah panas, sudah mau berkelahi seperti itu. Contoh ya kan, pulang sekarang, datang dan pulang pakai bis sekolah, datang tetap ada laporan, Bu tadi itu si ini ganggu saya di bis, Bu tadi saya tuh udah dikasih duduk, Bu tadi ada yang coret-coret bis. Seperti itu setiap hari selalu ada laporannya. Jadi cara saya menangani hal seperti itu harus ada penengahnya, ada ada saksinya. Benarkah yang dilakukan? Ya perlu pembuktian. Benarkah yang dilakukan? Kemudian apa motifnya? Pasti ada sebab. Kalau ada sebab tidak ada akibat, ada sebab kan? Bisa jadi anak ini kesal, bisa jadi datang sekolah tidak mood, kan? Bisa jadi ada dimarahi sama orang tuanya, banyak hal. Maka sampai di sekolah yang melapor itu, kemudian yang nyoret itu, saya tanya satu persatu, kenapa begitu nak? Tadi Bu saya nanti dikasih belanja, dari dikasih belanja sama mama datang sekolah. Salah satu seperti itu. Ada juga yang tadi saya diganggu, kemudian saya kesal, maka saya begini. Nah, untuk mengambil jalan tengah seperti ini, contoh, kami kasih uang belanja bukan anak diri saya. Betul-betul kita santuni anak-anak, kita rangkul anak-anak itu. Jangan sampai anak-anak ini gara-gara enggak belanja nanti enggak sekolah. Besok enggak ada belanja enggak sekolah. Besok kesal sama temannya nyoret-nyoret. Maka saya libatkan guru agama. Memberi pengertian duduk kerti bagaimana bersikap dengan baik, bagaimana kalau di tempat umum, bagaimana dengan teman, bagaimana, maka saya libatkan guru agama. Jadi saya berkesimpulan jadi kalau setiap ada kasus yang dilema itu berarti saya melibatkan guru-guru yang terus penyelesaian kasusnya tuntut ya Bu ya, dari kecil dibuktikan ya apakah memang itu benar atau tidak. Kemudian kita identifikasi mungkin ada masalah di rumah, ada masalah dengan teman seperti itu. Oke, jadi kira-kira dalam tadi penyelesaian kasus itu apakah ada jadwal nggak kira-kira, atau misalkan kalau ada ini dilema di sekolah ini ada jadwal tertentu nggak, atau langsung diselesaikan pada saat itu? Harus selesai supaya tidak berlarut-larut. Nggak ada jadwal, nggak ada jadwal ya. Berarti kalau ada dilema ada kasus langsung diselesaikan ya, dan melibatkan semua wali kelasnya, guru agamanya. Di sini berarti ada orang atau faktor-faktor yang dilibatkan untuk mempermudah pengambilan keputusan itu. Kira-kira siapa itu yang sering misalkan yang dilibatkan di sini dalam pengambilan keputusan? Wali kelasnya. Wali kelas tentunya bantuan dari guru. Kalau kasus ini kami anggap berat, baru orang tuanya dan orang tuanya. Kira-kira dari semua yang ada dilema dan rujukan moral yang terjadi di sekolah ini, kira-kira apa ya pembelajaran yang dapat Ibu ambil sebagai kepala sekolah di sini dalam melakukan pengambilan keputusan? Dengan adanya kasus seperti ini, Bu Pit, ya, jadi kami bisa mengetahui karakter masing-masing anak itu. Jadi kalau anak seperti ini, maka perlakuannya seperti ini. Kalau anaknya seperti ini, maka perlakuannya seperti ini. Itu pelajaran yang bisa kami ambil. Jadi kami bisa mengetahui, oh ternyata dia begitu tuh karena begini. Jadi itu tuh pelajaran yang bisa kami ambil. Bisa mengidentifikasi karakter, mengetahui ya apa kebutuhannya yang kurang gitu, karena dia misalkan melakukan hal-hal yang negatif mungkin dari memang ada seperti itu ya. Oke, ternyata kita sudah di akhir Ibu ya. Oke, Ibu, saya ucapkan terima kasih atas penjelasannya dari semua pertanyaan tadi Bu ya. Oke, untuk selanjutnya saya tutup dengan banyak-banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.